Sahroni muncul di hadapan warga. Semua orang benci saya. Ahmad Sahroni kembali muncul di hadapan publik setelah sekian lama absen dari sorotan media. Ia menghadiri acara pengajian dan doa bersama yang digelar oleh warga di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kehadirannya ditunggu sebab banyak pihak mempertanyakan di mana ia berada setelah peristiwa penjarahan rumahnya beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, ia menumpahkan unek-uneknya tentang bagaimana dirinya diperlakukan oleh publik. Sahroni menyampaikan bahwa ia merasa disudutkan oleh opini publik. Semua orang benci saya, ujarnya dengan nada yang menunjukkan kelelahan emosional atas sorotan yang terus-menerus. Kehadirannya bukan dalam bentuk kampanye politik, melainkan sebagai bagian dari kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Namun kehadirannya cukup untuk kembali memancing sorotan publik dan edisi pembicaraan di media. Beberapa bulan sebelumnya, Sahroni menjadi sorotan ketika rumah mewahnya di kawasan tersebut dijarah massa. Ratusan orang dilaporkan masuk ke rumah dan mengambil barang berharga, termasuk mobil mewah. Kejadian ini juga terkait dengan tensi politik dan sosial yang menyelimuti dirinya. Setelah insiden tersebut, nama Sahroni sempat menghilang dari publik. Kini saat ia kembali muncul, banyak yang melihatnya sebagai momen klarifikasi. Ia mengatakan tidak melakukan korupsi dan menegaskan bahwa keberadaannya di publik tidak serta-merta untuk membela diri secara politik, melainkan menjawab keresahan warga di lingkungan sekitarnya. Ungkapan "saya alhamdulillah tidak korupsi" menjadi inti pernyataannya yang ingin menegaskan bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak berdasar. Dalam pengajian itu, Sahroni menyatakan bahwa ia merasa tidak diberi ruang untuk menjelaskan dirinya secara terbuka. Semua orang mencari saya, semua orang benci saya, katanya. Ia menambahkan bahwa banyak warga yang langsung mengecap dirinya sebagai koruptor atau orang yang salah tanpa memberikan kesempatan klarifikasi. Reaksi warga beragam. Sebagian yang hadir terlihat memberikan dukungan atau simpati, namun sebagian lain memilih tetap menahan jarak karena sorotan publik dan opini negatif sebelumnya. Media melaporkan video pendek kehadirannya tersebar di media sosial, dan komentar pun beragam antara dukungan, keraguan, hingga kritik keras. Kembalinya Sahroni ke hadapan warga dalam situasi seperti ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan karir politiknya dan bagaimana citra publiknya akan terbentuk ke depan. Sebagai anggota parlemen yang non-aktif, nama Sahroni terus dikaitkan dengan berbagai isu, termasuk anggapan elit politik dan properti besar yang dimilikinya. Bagi publik, sikapnya yang demikian bisa dilihat sebagai langkah reaktif untuk menenangkan opini publik dan memulihkan kepercayaan publik. Namun efektivitasnya tergantung pada bagaimana ia menampilkan transparansi dan tindakan konkret di masa depan. Tanpa perubahan yang nyata, maka citra lama bisa terus membayangi. Kasus ini memperlihatkan kompleksitas antara manusia publik, kekuasaan, dan opini masyarakat. Sahroni menghadapi 3 tekanan sekaligus: hukum, tuntutan dan kasus yang menimpa rumahnya, politik, posisi dan reputasi dalam partai dan parlemen, serta sosial, kepercayaan warga dan persepsi publik. Nada emosional dalam pernyataannya, "semua orang benci saya," menunjukkan bahwa di balik sosok politisi terdapat pribadi yang merasa tertekan. Dari sisi sosial, hal ini juga mengingatkan bahwa publisitas dan sorotan publik bisa berubah menjadi beban besar, terutama saat seseorang merasa tidak diberi kesempatan klarifikasi atau merasa distigma sebelum proses hukum atau politik selesai. Kehadiran Sahroni di pengajian dan penuturannya membuka ruang bagi dialog ulang antara dirinya dan warga lingkungan. Harapannya langkah ini bisa menjadi awal dari pemulihan reputasi bukan hanya untuk dirinya pribadi, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap wakil rakyat. Namun tugasnya tidak mudah. Ia harus membuktikan melalui tindakan nyata, transparansi, klarifikasi, atau bahkan kontribusi di lingkungan sosial, bahwa klaimnya benar dan bahwa ia layak memperoleh kembali kepercayaan publik. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat bahwa persepsi bisa terbentuk cepat, tetapi pemulihan memerlukan waktu, kejujuran, dan komitmen. Jika proses ini dikelola dengan baik, maka reputasi yang sempat rusak bisa diperbaiki. Jika tidak, maka ungkapan "semua orang benci saya" bisa tetap menjadi realitas yang menghantuinya.